Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aima Zahrofitha, NIM 223141056. Video ini untuk memenuhi tugas bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Khalifatul Hasanah MPDI. Pada pokok pembahasan yang pertama, teori psikoanalisis, yang kedua teori behaviorisme, dan yang ketiga implementasi teori psikoanalisis dan teori behaviorisme. Yang pertama, teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologi dengan cara-cara fisik. Menurut Eldido, psikoanalisis merupakan suatu pandangan baru tentang manusia di mana ketidaksadaran memainkan peran sentral. Tujuan psikoanalisis yaitu membuat kesadaran atau konsius hal-hal yang tidak disadari. Konseling. Kelemahan dan kelebihan psikoanalisis. Kelebihan psikoanalisis yaitu membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Dengan teknik dalam teori psikoanalisis, seorang akan mampu menemukan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Yang ketiga, dapat memahami kehidupan psikologi seorang individu dan memahami lebih dalam mengenali sifat manusia. Adapun kekurangan psikoanalisis, teori dan penekanan yang dilakukan terkadang selalu merendahkan martabat manusia meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang, meskipun maksudnya tidak demikian. Selanjutnya, perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis adalah teori yang masih meragukan dan kerap kali psikoanalisis meminimalkan rasional. Jika hal-hal yang telah ditekankan di dalam ketidaksadaran dimunculkan kembali, maka masalah tersebut dapat diatasi secara lebih rasional dengan menggunakan berbagai metode. Yang pertama, menolong individu mengedepankan pengertian yang terus-menerus tentang mekanisme penyesuaian. Selanjutnya, membentuk kembali struktur kepribadian konseling dengan jalan mengembalikan hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali, dengan menitik beratkan pada pemahaman dan pengenalan pengalaman-pengalaman masa anak-anak, terutama pada usia 2-5 tahun. Untuk ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga kepribadian konseling ini bisa direkonstruksikan lagi. Teknik konseling psikoanalisis. Yang pertama, teknik analisis kepribadian. Pendekatan dinamika penyembuhan gangguan kepribadian dilakukan dengan melihat dinamika diri dorongan primitif terhadap ego dan bagaimana superego menahan dorongan tersebut. Selanjutnya, hipnotis. Hipnotis bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami faktor ketidaksadaran yang menjadi penyebab masalah. Hipnotis telah banyak ditinggalkan karena tidak semua orang dapat diajak ke dalam ketidaksadaran. Selain itu, hasil tidak bertahan lama karena setelah sadar, penyebab masih tetap ada dan mengganggu. Yang ketiga, asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis dari masa lampau. Asosiasi bebas bertujuan untuk meninggalkan cara berpikir yang biasa menyensor pikiran. Dengan cara ini, ID
diminta berbicara, sedangkan ego dan superego tinggal diam. Yang keempat, analisis resistansi adalah melakukan analisis terhadap sikap resisten konseling. Resistensi dapat berbentuk tingkah laku yang tidak memiliki komitmen pada pertemuan konseling, tidak menepati janji, menolak mengingat mimpi, menghalangi pikiran saat asosiasi bebas, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang selanjutnya, analisis transferensi. Transferensi terjadi ketika konseling memandang konselor seperti orang lain. Pada proses konseling, terkadang konseli mentransfer perasaan tentang orang lain yang penting baginya pada masa lalu kepada konselor. Selanjutnya, interpretasi merupakan pengembangan dari teknik asosiasi bebas. Terdapat 3 aspek yang diinterpretasikan, yaitu mimpi, parapragia, dan humor. Pada saat melakukan interpretasi, konselor membantu konseling memahami peristiwa dari masa lalu dan sekarang. Teori yang kedua yaitu teori behaviorisme. Pengertian dari teori behaviorisme dicetuskan oleh Nathaniel L. Gigi dan David C. Berliner. Kemudian dikembangkan menjadi aliran psikologi pendidikan. Teori behaviorisme atau yang disebut behavioristik sering disebut sebagai SR psikologis, adalah tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinformation dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavior dengan stimulusnya. Selanjutnya ada prinsip utama behaviorisme. Yang pertama, stimulus dan responden. Kedua, reinforcement atau penguatan. Ketiga, penguatan positif dan negatif. Keempat, penguatan primer dan sekunder. Kelima, kesegeraan memberi penguatan. Keenam, pembentukan perilaku. Ketujuh, kepunahan. Adapun kelemahan dan kelebihan dari teori behaviorisme. Kelebihan teori behaviorisme yang pertama, teori behaviorisme cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, lantaran suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Yang kedua, pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kurang teori behaviorisme. Adapun kekurangan teori behaviorisme yang pertama, pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Kedua, murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. Yang ketiga, penggunaan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa, baik hukum verbal maupun fisik. Justru berakibat buruk kepada siswa. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu implementasi psikoanalisis dan implementasi teori behaviorisme. Implementasi teori psikoanalisis. Seorang anak bernama Dian mengalami hikikomori atau menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa bersalah atas kematian ibunya. Dikarenakan tidak mampu menyalahkan siapapun, ia akhirnya menyalahkan dirinya sendiri.
Selanjutnya, implementasi teori behaviorisme. Implementasinya yaitu seorang guru memberikan motivasi kepada siswa bertujuan agar siswa bersemangat dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.